3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan membahas dampak penyiaran televisi dan radio, di mana kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Adila Soraya, yang kedua ada Gilang Fatahillah, yang ketiga Darna Ramdhani, yang keempat ada Fahma Fathia Khairunisa, dan yang terakhir itu saya Torki Akbar. Nah, setelah itu pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Renal yang membahas tentang penyiaran. Renal, silakan. Yang pertama, penyiaran. Penyiaran adalah padanan kata broadcasting yang merupakan kegiatan pemancar luas siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa. Dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, sinyal radio berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel atau media lainnya untuk diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. Media penyiaran. Media adalah saluran komunikasi massa yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian khalayak secara simultaneous atau serempak, dan serentak instantaneous. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang. Gilang, dipersilakan. Nah, selanjutnya ada dari menurut Riswandi, dijelaskan bahwa media penyiaran adalah radio dan televisi dengan pemahaman sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ada radio. Radio adalah media elektronik yang bersifat khas sebagai media audio. Oleh karena itu, ketika khalayak menerima pesan dari pesawat radio, khalayak pada tatanan mental yang pasif dan bergantung pada jelas tidaknya kata-kata yang diucapkan oleh penyiar. Yang kedua adalah televisi. Televisi merupakan media yang sangat mendominasi komunikasi massa karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Selanjutnya mungkin. Nah, sekarang ada dampak audiens terhadap media penyiaran televisi. Sebagai manusia, kita memerlukan interaksi di setiap harinya, dan yang pasti kita pun membutuhkan informasi apa saja yang terbaru pada saat itu. Salah satu media yang digunakan adalah televisi. Di satu sisi, memang perangkat itu membawa dampak positif karena memberikan informasi dan bisa dipakai untuk berinteraksi. Tetapi, perangkat itu pun tidak luput dari dampak buruknya. Survei mengatakan bahwa hampir di setiap rumah masyarakat Indonesia pasti memiliki televisi, walaupun hanya satu. Oke, terima kasih kepada Renal dan juga Gilang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahma. Fahma, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di dalam televisi juga banyak sekali tayangan-tayangan yang beragam, mulai dari tayangan-tayangan diperuntukkan untuk anak-anak, hingga yang diperuntukkan untuk remaja dan juga orang dewasa. Jika membahas tentang penayangan yang diperuntukkan remaja dan orang dewasa ini, banyak sekali kontradiksinya karena anak kecil pun diperbolehkan untuk menonton televisi. Maka dari itu, banyak sekali pro dan kontra, apakah anak kecil diperbolehkan menonton televisi atau tidak. Selanjutnya ada Komisi Penyiaran Indonesia sudah mencoba mengantisipasi hal penayangan dengan memberikan rating di setiap tayangan-tayangan yang sedang muncul di televisinya. Contoh rating yang diberikan oleh KPI yaitu PWO untuk anak-anak prasekolah dari usia 2 sampai 6 dengan bimbingan orang tua, ABO untuk anak-anak dari usia 7 sampai 12,
dengan bimbingan orang tua, dan yang terakhir ada RBO untuk remaja dari usia 13 sampai 17 dengan bimbingan orang tua. Oke, terima kasih kepada Fahma. Selanjutnya pembahasan akan dibacakan oleh Adila Soraya. Adila, dipersilakan. Baik, terima kasih. Lanjut, tidak hanya dampak buruk yang diberikan oleh media televisi, tetapi ada juga dampak positifnya. Orang-orang bisa saja terinspirasi dari tayangan TV untuk membuat karya mereka sendiri. Tayangan TV juga apapun, mulai dari sains, fakta-fakta yang ada di dunia, sampai pengetahuan tentang ilmu politik. Lanjut. Selanjutnya ada dampak audiens terhadap media penyiaran radio. Pada awalnya, radio cenderung diremehkan. Media radio pun kerap dirasakan oleh masyarakat dan tidak dapat dipungkiri mampu dengan cepat menyebarluaskan informasi. Dan radio juga termasuk dalam salah satu media yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Adila. Selanjutnya pembahasan akan dibacakan kembali oleh Renal. Renal, dipersilakan. Penyiaran radio di Indonesia ini memiliki dampak buruk, yaitu demi mendapatkan peminat yang banyak. Ada beberapa acara radio yang mampu memberikan suasana negatif kepada masyarakat. Dan hal ini sudah mulai dicegah oleh KPID dengan cara melarang menyiarkan lagu dengan judul atau lirik yang tidak pantas didengarkan oleh anak-anak di bawah umur. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan oleh radio menyebarkan berita atau informasi yang belum tentu akurat sehingga masyarakat mudah termakan dengan berita-berita hoaks yang disiarkan di radio. Tetapi di dalam penyiaran radio tidak hanya memberikan dampak negatif saja, ada beberapa dampak positif diantaranya. Radio ini memudahkan masyarakat menerima informasi maupun berita dengan cepat tanpa harus mengganggu aktivitas atau kegiatan mereka. Karena karakteristik radio bersifat fleksibel dan bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja. Radio juga menjadi sarana edukasi karena beberapa program radio yang mendidik dan menyajikan berita yang secara faktual. Selain itu, media radio menjadi sarana hiburan bagi para pendengarnya melalui program atau acara yang disajikan baik dalam bentuk formal ataupun dikemas secara ringan. Salah satu contohnya kita bisa mendengarkan radio di mana saja, di mobil, ketika sedang perjalanan, di handphone, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup, akan ada sedikit kesimpulan. Kesimpulan akan dibacakan oleh saya. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang sudah kelompok kami bawa, itu penyiaran adalah padanan kata broadcasting yang merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum, frekuensi, radio, sinyal radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. Media penyiaran adalah saluran komunikasi massa yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian khalayak secara simultaneous atau serempak, dan serentak instantaneous seperti televisi dan radio. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.